ditemukan sebuah sepatu yang masih berisikan potongan kaki yang masih menggunakan kaos kaki. Hello, welcome to my channel. Bersama aku Jenny di sini. Nah, hari ini aku akan menceritakan kisah tentang dua sahabat muda asal Belanda yang ceria dan penuh dengan petualangan, yang tiba-tiba menghilang begitu saja dalam sebuah pendakian di hutan lebat Panama. Gak ada kabar maupun jejak yang terlihat. Hingga akhirnya kamera mereka ditemukan dan di dalamnya terdapat puluhan foto malam hari yang gelap dan penuh misteri. Apa yang sebenarnya terjadi dalam malam mengerikan itu? Langsung aja kita mulai kisahnya. Chris Kremers yang berusia 21 tahun dan Lisen Froon yang berusia 22 tahun berasal dari Amersfoort, Belanda. Mereka memutuskan pergi ke Panama sebagai salah satu perayaan atas kelulusan mereka. Lisen baru saja lulus dengan gelar di bidang ilmu terapan, sedangkan Chris dengan gelar di bidang pendidikan sosial budaya. Di samping itu, mereka melakukan perjalanan ke Panama ini juga sekalian untuk touring atau jalan-jalan, dan juga untuk belajar bahasa Spanyol dengan menjadi relawan untuk anak-anak lokal. Pada 15 Maret 2014, mereka berdua tiba di Bukwit, sebuah kota di sisi barat negara itu. Di sana mereka tinggal dengan keluarga lokal sambil mempersiapkan petualangan mereka untuk hiking di jalur El Pianista. Awalnya mereka kan ada niatan nih untuk mengajar anak-anak lokal. Namun karena ada satu dan lain hal yang membuat mereka gak bisa untuk mengajar. Jadinya pun mereka tinggal di rumah keluarga itu kurang lebih hampir 1 bulanan. Pada 1 April sekitar pukul 11 pagi, mereka memutuskan untuk pergi hiking di jalur El Pianista yang terkenal dengan pemandangan alamnya. Dan jalur ini sebenarnya cukup berbahaya ya bila ditempuh sendiri. Nah, singkat cerita nih, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di jalur El Pianista dengan mengajak anjing dari tuan rumah yang mereka tempati itu. Diketahui untuk berjalan ke arah puncak El Pianista ini memerlukan waktu kurang lebih 5-6 jam ya, dengan perjalanan bolak-balik. Mereka pun pergi dengan menggunakan pakaian yang cukup santai, kayak tank top, celana pendek, dan tas ransel yang isinya adalah botol minum, kamera, handphone, paspor, dan sejumlah uang. Nah, info sedikit ya tentang jalur Pianista ini. Jalur ini membentang dari negara bagian Chiriquí ke provinsi Bocas del Toro, melintasi ngarai sungai yang curam, hingga kedalaman 70 kaki atau 21,3 meter yang perlu diseberangi menggunakan jembatan kabel. Nah, kalau dilihat dari kamera yang ditemukan, mereka tuh diketahui udah sampai puncak sekitar pukul 1 siang. Nah, dari puncak nih biasanya para wisatawan akan turun dengan menggunakan jalur yang sama pada saat mereka naik ke puncak. Sebenarnya mereka tuh nekat banget gak sih? Mereka tuh gak tahu udah searching sebelumnya tentang jalur ini atau belum ya. Mereka sih naik tanpa membawa persediaan makanan loh, cuman berbekal air minum dong. Ya mungkin mereka mikir bakal pulang pergi gitu kali ya. Ketika malam tiba, yang kembali ke rumah hanyalah Blue, anjing milik Miriam Guerra, yaitu pemilik rumah yang mereka tinggali itu. Blue pulang tanpa Chris dan Lisen. Ini tentu membuat keluarga Guerra sangat khawatir dong, sehingga mereka pun melaporkan kehilangan ini kepada pihak berwajib dan kepada keluarga Chris dan Lisen. Keesokan harinya pihak berwajib pun langsung melakukan pencarian melalui darat dan udara, serta dengan menggunakan bantuan anjing pelacak. Namun sayangnya pencarian tak membuahkan hasil. Pada 6 April, orang tua mereka bersama dengan polisi Belanda terbang ke Panama dan mulai pencarian yang lebih besar yang berlangsung selama 10 hari. Namun hasilnya tetap nihil. Gak ada sama sekali tanda-tanda keberadaan dua sahabat itu. Setelah 10 minggu kemudian, tepatnya bulan Juni tahun 2014, seorang wanita lokal dari suku Ngabe memberikan sebuah ransel berwarna biru
yang ditemukan di dekat sungai. Ia menemukan ransel ini di sawah di tepi sungai Culebra atau Serpen di dekat desa Alta Romero. Nah, desa itu berada di daerah yang sangat terpencil dan sulit dicapai dengan berjalan kaki loh. Lokasinya itu sekitar 17 km dari bukit atau kira-kira ya 8 jaman dengan berjalan kaki dari puncak El Pianista. Kok melencengnya jauh banget ya? Bahkan bukan berada di jalur turun dari jalur El Pianista tadi loh. Nah, di waktu yang sama celana pendek jeans dari Chris ini ditemukan di sebidang tanah sempit di antara dua anak sungai yang mengalir deras. Orang-orang Ngobe yang menemukannya ini mengatakan benda itu terlipat rapi dengan resleting tertutup di atas batu yang tinggi jauh di atas air. Kondisi tasnya ini pun baik banget meskipun udah berminggu-minggu di alam liar. Kayak udah kena angin, hujan, panas, tapi semuanya tuh ya masih bagus dan rapi banget. Ditemukan juga DNA dan sidik jari di dalam isi ransel itu. Tapi nggak ada yang mengarah ke petunjuk yang dapat didalami secara serius oleh penyidik. Pada saat tas itu digeledah, ditemukan beberapa benda milik mereka berupa 2 buah paspor, 2 buah ponsel, kamera, kacamata hitam, bra, serta uang tunai. Nah, di kamera merek Canon PowerShot SX270 milik Lisen, ditemukan 133 foto dan menjadi salah satu bukti kunci yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Foto pertama pada 1 April adalah jepretan biasa. Mereka terlihat tersenyum, sumringah, dan diabadikan dalam beberapa selfie. Namun anehnya ada sebuah foto dengan kode 508 yang diambil mereka pada siang hari. Tetapi menurut metadata nih, ada 2 jenis foto 508 ini. Versi pertama ini diambil 8 detik setelah foto 507. Nah, versi lain dari foto yang sama ini memperlihatkan foto terakhir Chris yang melihat ke belakang dan diambil 50 detik setelah dia melewati sungai. Setelah itu nggak ada lagi foto siang hari yang diambil pada tanggal 1 April setelah gambar terakhir di sungai dengan kode 508. Nampaknya ada foto yang dihapus. Namun seorang ahli dari Belanda nggak berhasil memulihkan kembali foto yang udah dihapus itu. Meski udah diotak-atik lewat komputer. Dan juga di salah satu foto yang diambil pada tanggal 1 April sekitar pukul 1.30 siang itu, raut wajah Chris terlihat seperti khawatir jika dibandingkan dengan foto-foto sebelumnya yang masih ceria dan tersenyum. Setelah itu foto-foto yang diambil pada tanggal 8 April antara pukul 1 sampai 4 dini hari adalah foto-foto random yang diambil seperti terburu-buru. Seperti foto jurang di malam hari yang di foto itu menggunakan flash. Kemudian yang mengkhawatirkannya adalah foto kepala Chris yang diambil dari belakang dan memiliki luka di bagian kanan kepalanya. Foto tersebut menimbulkan banyak spekulasi apakah Chris mengalami kecelakaan saat sedang berjalan di hutan atau bahkan ada yang berspekulasi ada yang menculik mereka atau melukai mereka. Dalam 10 hari tersebut ternyata Lisen dan Chris sudah berusaha menelpon nomor panggilan darurat Belanda yaitu 112 pada pukul 4.30 sore di tanggal 1 April dan mereka juga mencoba menelpon 911 tapi tidak juga mendapatkan jawaban. Karena mereka kan mungkin berada dalam hutan ya, jadi kurang sinyal gitu. Nah, mungkin hal ini yang membuat panggilan mereka itu nggak tersambung. Mereka kemudian mematikan ponsel mereka dan mencoba menelpon 14 jam kemudian. Terlihat beberapa kali menelpon pada 2 April itu ya. Nah, pada 6 April, 5 hari setelah pendakian mereka dilakukan, ponsel Samsung Lisen terlihat berhenti berfungsi. Ya mungkin karena kehabisan baterai. Sedangkan iPhone dari Chris ini dimatikan hingga 11 April, tapi diaktifkan kembali pada pukul 10.51 dan bertahan selama 1 jam 5 menit. Dan ini terakhir kali iPhone ini terlihat digunakan. Hal lain yang membuat penyidik bertanya-tanya adalah ditemukannya beberapa kali percobaan gagal membuka password di ponsel milik Chris. Nah, cukup aneh ya sebenarnya. Mereka juga diketahui terus mencoba menghubungi pihak berwajib. Nah, bahkan dari catatan ponsel mereka ini menyatakan bahwa mereka udah mencoba menghubungi pihak berwajib itu sebanyak 77 kali dalam waktu 4 hari. Dari 77 kali percobaan ini, hanya panggilan yang berhasil terhubung itu hanya bertahan selama 2 detik. Dan panggilan tersebut langsung terputus. Hal tersebut diperkirakan karena mereka udah masuk ke dalam hutan
terlalu dalam dan susah mendapatkan sinyal. Setelah 2 bulan berlalu, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2014, ditemukan sebuah sepatu yang masih berisikan potongan kaki yang masih menggunakan kaos kaki. Kemudian tulang pelvis dan daging yang ada nantinya akan dites DNA untuk menemukan identitas pemilik kaki tersebut. Nah, pada Agustus 2014, tes DNA menyatakan bahwa kaki tersebut adalah kaki dari Lisan Frun. Tim pencari pun menemukan potongan tubuh Lisan ini di pohon dekat sungai, di area yang sama dengan ditemukannya tas dan pakaian mereka. Kemudian ditemukan lagi kira-kira 33 tulang yang terpencar di sepanjang tepian sungai yang sama, beberapa kilometer dari jembatan kabel dan sungai kering bebatuan, tempat yang diduga penyelidik merupakan lokasi foto malam hari yang diambil mereka. Sangat sedikit sisa-sisa tulang yang ditemukan. Beberapa yang ditemukan pun berserakan. Ada yang terpisah 1 kilometer dari satu sama lain, tetapi tulang ini tuh terpisahnya mengikuti arah sungai loh. Nah, ahli patologi menemukan bahwa sumsum tulang di tulang paha dan tibia dari Lisan terbukti kering dan tidak membusuk. Sumsum tulangnya ini pun masih utuh dan tidak berubah. Berbeda dengan tulang Chris ya, yang ditemukan berwarna putih bersih, seperti tulang yang habis terkena pemutih atau cairan kimia. Pertanyaannya nih, apakah ada orang ketiga di balik kejadian ini? Nah, ahli patologi forensik berpikir bahwa potongan tersebut mungkin telah dimanipulasi oleh seseorang. Nah, dari cerita tadi tuh sebenarnya banyak banget kan kejanggalan yang ditemukan di TKP dan juga banyak spekulasi yang muncul dari masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Lisan dan Chris? Tapi sayangnya pada Maret 2015, penyidik menyimpulkan bahwa kematian mereka adalah sebuah kecelakaan. Hal ini dikarenakan dari riset yang mereka lakukan menunjukkan bahwa Lisan dan Chris ini kemungkinan besar mengalami kecelakaan saat sedang berjalan-jalan di hutan lalu tersesat di hutan. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak yakin dengan kesimpulan yang diberikan oleh pihak berwajib. Dari sekian banyak petunjuk yang ada, banyak yang mengatakan bahwa kasus ini ditangani sangat buruk oleh pihak berwajib di Panama. Salah satu yang membuat asumsi ini karena terdapat banyak sekali sidik jari pada isi ransel yang ditemukan, namun pihak berwajib tidak pernah mengidentifikasi sidik jari siapa yang ada di tas itu. Pernyataan pihak berwajib terkait lokasi penemuan juga dinilai tidak konsisten. Mereka menemukan ponsel kedua wanita tersebut, apalagi isi dari tas ransel itu kan ditemukan tertata rapi ya di dalam tas itu setelah berminggu-minggu terkena panas, hujan, terik gitulah. Itu juga yang menimbulkan kecurigaan gak sih? Nah, pengacara keluarga Creamers yaitu Enrique Arocha juga mengatakan bahwa ketika penyelidikan dilakukan, pihak berwajib nggak melakukan investigasi forensik di TKP. Selain itu juga kedua tulang tengkorak dan tulang-tulang besar lainnya masih belum ditemukan. Padahal jika ditemukan, itu sangat amat membantu untuk ditemukannya penyebab kematian dari Frun dan Chris ini. Banyak banget nih teori-teori yang beredar. Ada yang bilang kalau mereka itu diculik dan dimakan oleh suku asli di Panama. Ada juga yang bilang kalau mereka diculik untuk dijual organ tubuhnya. Hal ini tentu membuat publik beranggapan bahwa pemerintah di Panama sengaja menutupi kasus ini agar apa? Agar pariwisata di Panama ini tetap dianggap aman oleh para turis. So, menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya kecelakaan tragis atau ada sesuatu yang lebih? Nah, kalau menurut aku ya, ini pendapat pribadi aku ya, ini agak aneh sih. Barang-barang mereka bisa ditemukan rapi tanpa rusak, dan juga kalau seandainya mereka tersesat kan pasti jasadnya atau tulangnya nggak akan terpencar-pencar kan? Kalau kalian gimana? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, juga aktifkan notifikasi karena kisah misteri berikutnya akan segera hadir. Bye-bye, see you in the next video.